Semua masih dalam keadaan sehat ya, Dek? Puji Tuhan. Baiklah adik-adik yang semua yang ada di rumah, sudah siap untuk memuji Tuhan? Mana suaranya? Suaranya nih. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah. Baiklah kalau gitu, karena semua di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan, langsung saja kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Hebat. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan dan nafas kehidupan yang lebih daripada itu saja Bapa. Dan juga Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja melalui kebaktian sekolah minggu secara virtual Tuhan. Tuhan, kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik kami, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun keadaannya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, karena Engkau yang lebih tahu daripada kami Tuhan. Dan juga Tuhan, buat semua guru-guru sekolah minggu Bapa, Engkau berkati kesehatannya dan juga berikanlah semangatnya Tuhan untuk terus melayani, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Engkau jamah kami Bapa, dan juga adik-adik Tuhan, berikanlah mereka hati yang tulus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, semua adik-adik yang di rumah masih semangat untuk puji Tuhan? Masih Kak. Oke, kedengaran sampai di sini ya, karena saking semangatnya kedengaran suaranya sampai sini. Baiklah kalau gitu, langsung saja kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu. Hari ini harinya Tuhan. Semua tepuk tangannya ya. Bersukaria
belajarnya masih dalam di rumah ya, jangan jadinya nggak dilihat kok sama guru, nggak dilihat kok mamanya sibuk kerja, udah deh, ingat ya, Tuhan melihat. Oke, langsung saja mau apa lagi ini kita habis nikah. Kita mau evaluasi hafal minggu lalu. Baiklah kalau begitu. Adik-adik sekolah minggu siapa yang belum mengirimkan video menghafal ayat hafalannya? Ayo ngaku. Masih banyak ini kan belum. Siapa yang sudah mengirimkan? Tunjuk tangan juga. Baiklah, yang sudah mengirimkan kakak kasih 2 jempolnya. Buat yang belum mengirimkan masih kita tunggu ya kak. Ayat hafalan kita minggu lalu. Jangan lupa dikirimkan untuk video ayat hafalannya. Ya, karena minggu ini juga akan ada ayat hafalan ya kak. Baiklah kalau gitu. Jadi ayat hafalan kita minggu lalu tertulis di mana kak? Amsal 15 ayat 1. Oke, semuanya yang di rumah siap kita mau mengucapkan ayat hafalan kita ya? Sudah dong pastinya. Baiklah, kalau gitu kakak hitung 1, 2, 3 ya kak ya. Oke, siap? 1, 2, 3 ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ayo adik-adik yang di rumah, siapa nih yang kalau dipanggil mamanya? Siapa contohnya? Siapa nih? Yang mana ini? Dipanggil mamanya kan jawabannya apa maaf? Betul banget. No, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Oke, semuanya ingat ya. Kita melalui ayat hafalan kita minggu lalu diingatkan untuk selalu berkata dengan lemah lembut. Baiklah, kalau begitu adik-adik yang di rumah bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah pastinya Alkitabnya udah disiapkan juga nih. Sudah disiapkan Alkitabnya ya? Buat yang masih kelas kecil, kalau ada kakaknya atau abangnya dibantu ya adik-adiknya untuk membaca firman Tuhan ya. Baiklah, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai 2. Yesus menginginkan daku bersinar bagi dia. Yesus menginginkan daku bersinar bagi dia, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menyolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari yang cerah ini, karena kami telah merasakan penyertaan Tuhan buat kami dalam 1 minggu ini. Terkhususnya tadi malam kami boleh istirahat tidur, kami telah mendapatkan kekuatan ataupun tenaga yang baru. Itulah yang akan kami gunakan pada hari ini untuk datang bersekutu ke hadapan-Mu. Bapa di surga, kami menserahkan kegiatan kami pada pagi hari ini. Terlebih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami yang menyampaikan, dan juga seluruh anak-anak sekolah minggu kami
firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan agar anak-anak kami terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kehendaki. Ampunkan dosa kami Bapa, agar kami layak bersekutu dengan Engkau. Kami telah siap untuk mendengarkan. Hadirlah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kami cintai, khotbah untuk pagi hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam bagi adik-adik kami sekalian. Selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua. Apa kabarnya adik-adik? Iya, luar biasa. Kesehatan kita dijaga oleh Tuhan, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adapun tema daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bertolong-tolongan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ini pada mulanya ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar wilayah Palestina. Mereka hidup dalam kesengsaraan dan penganiayaan dari pemerintah Romawi dan dari bangsa Yahudi. Nah, adik-adik sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah rahasia yang membuat orang-orang Kristen perdana dapat bertahan di dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan iman kepada Kristus. Bertahan untuk mempertahankan iman kepada Kristus. Namun masih banyak orang Kristen yang tetap setia mempertahankan iman walau dianiaya dan menderita. Nah, pada saat sekarang anak-anak kami sekolah minggu yang kami sayangi, kita menghadapi pandemi COVID-19, di mana pada saat ini juga pemerintah kita membuat peraturan PPKM. Tentu ini merupakan satu tantangan bagi kita semuanya, bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, bukan hanya itu, banyak tantangan yang lain yang kita hadapi. Misalnya, kita lihat ekonomi di Indonesia sudah semakin merosot, ya, keuangan, terlebih kesehatan yang semakin hari semakin parah. Kita dengar dan kita lihat melalui mass media banyak rakyat Indonesia yang telah meninggal akibat dari pandemi COVID-19. Nah, tentu ini merupakan sebuah tantangan. Lalu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, khususnya anak-anak sekolah minggu yang ada di Resort Medan Timur. Tantangan apa yang kamu hadapi?
Ya, pertama, seharusnya kita sudah memulai tahun ajaran baru dengan tatap muka. Tetapi karena pandemi COVID-19 semakin merebak, maka hal tersebut kembali ditiadakan dan anak-anak melakukan daring. Nah, tadi disebutkan di firman Tuhan bahwa mereka dapat bertahan. Apa sebab mereka dapat bertahan menghadapi segala tantangan, menghadapi segala persoalan, menghadapi segala masalah di dalam kehidupan mereka? Yaitu mereka saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik, dan saling tolong-menolong, saling menasihati dalam ibadah bersama. Nah, itulah yang membuat Kristen mula-mula itu dapat bertahan hidup. Tentunya itu juga yang diharapkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya pada pagi hari ini kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu semuanya, supaya bisa bertahan di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu yang disayangi oleh Tuhan, kita mendengarkan sebuah cerita. Ada seorang anak yang bernama Naila. Naila seorang anak yang rajin, tekun berdoa. Ia suka menolong orang. Setiap hari ia bangun pagi-pagi sekali agar ia dapat membantu ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, adik-adik sekalian, kira-kira apa yang dilakukan Naila sebelum berangkat ke sekolah? Ada yang tahu adik-adik kami? Ya, pertama, dia bangun tidur lebih cepat dari biasanya, kemudian menyapu rumah sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua, mengantar adiknya ke TK dengan bersepeda. Itulah yang dilakukan Naila sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kemudian dia sarapan. Setelah sarapan, dia berangkat ke sekolah. Di sekolah ngapain? Belajar. Nah, belajar juga pasti ada tantangan. Kita tidak dapat menyelesaikan satu soal misalnya, itu kan tantangan. Nah, kemudian sesudah pulang sekolah, Naila juga membantu ibunya, menolong ibunya. Apa yang dilakukannya? Ya, mencuci piring, menyapu halaman rumahnya, menjaga adiknya. Bahkan sampai pada malam hari pun Naila itu tetap setia membantu ibunya. Karena Naila ini tidak lagi mempunyai ayah. Semua tumpuan harapan untuk mencukupkan nafkah mereka bertitik tumpu hanya kepada ibunya saja. Ibunya kerjanya berjualan kue. Jadi ketika ibunya pada malam hari membuat kue, maka Naila pun ikut membantu ibunya untuk membuat kue tersebut. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kalau adik-adik sekolah minggu? Apakah mau membantu orang tuanya? Atau membiarkan orang tuanya mengerjakan semuanya? Mencuci piring, menyapu rumah. Adik-adik sekolah minggu
ibu kami hanya main game misalnya. Begitu mamanya selesai masak, dia pun makan. Kemudian piringnya diletakkan di kamar mandi, tidak dicuci. Nah, tentunya itu tidak menunjukkan adanya saling tolong menolong di dalam rumah tersebut. Tetapi Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini supaya kita saling bekerja sama. Nah, kalau di sekolah kan ada kita mempelajari pendidikan moral Pancasila. Ya, kita bekerja sama. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, yang berat menjadi ringan. Kemudian ada pula pepatah menyatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Nah, itulah menunjukkan bahwa di dalam keluarga juga perlu adanya kerjasama. Nah, mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Suatu ketika bangun pagi, Naila menemukan sebuah kado di depan pintu kamarnya. Kado itu berasal dari ibunya. Ketika ibunya sudah berangkat ke pasar sejak hari masih dulu, ia menemukan sepucuk surat yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun anakku Naila." Nah, tentu hati Naila gembira dan juga bercampur sedih, terharu membaca surat yang ditulis oleh ibunya. Kenapa? Karena rupanya ibunya pun berpikir juga bagaimana supaya hati Naila itu tetap tenang, tetap semangat untuk saling membantu di rumah. Nah, tentunya kepada adik-adik kami seorang ibu, kerjasama atau bertolong-tolongan itu dapat kita lakukan di rumah, dapat juga kita lakukan di sekolah. Kalau di sekolah misalnya, ya membersihkan ruangan kelas secara bersama-sama. Kalau misalnya kita mengadakan diskusi kelompok, ya kita kerjakan bersama-sama. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dikerjakan secara bersama-sama, yaitu ketika kita menghadapi ujian. Ya, itu nggak boleh kerjasama. Nah, kalau di rumah itu tadi menyapu halaman, mengepel, mencuci piring, memasak nasi. Nah, itu tentunya sudah bisa dilakukan oleh adik-adik kami yang kelas 6, ya, yang kelas 6, SMP, SMA itu sudah bisa dilakukan. Ya. Jadi pekerjaan mamanya ataupun pekerjaan ibunya akan terbantu. Nah, kalau di gereja, apa kerjasama yang bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu? Ya, pertama, sama-sama menjaga kebersihan ketika kita mengadakan kebaktian, ya, baktian bersama. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Nah, adik-adik yang kami sayangi, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat merubah sikap kita yang selama ini kita tidak mau bekerja sama, tetapi setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka adik-adik kami boleh bekerja sama dan tetap setia kepada firman Tuhan. Nah, jadi selamat menjalankan, mendengarkan ibadah kita pada pagi hari ini.
dan selamat juga memulai tahun ajaran baru bagi adik-adik kami sekalian. Walaupun dilakukan secara daring, marilah kita sama-sama, yaitu kalau ada tugas yang dikasih oleh gurunya dikerjakan lalu diantar. Kalau ada tugas yang diberi oleh guru-guru sekolah minggu, misalnya ayat kehafalan, dihafal lalu dibacakan atau di WA-kan kepada guru-guru sekolah minggu. Nah, itu juga merupakan satu kerjasama yang baik yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu kami, mulai dari kelas kecil, kelas besar, dan remaja. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu yang menjadi ayat hafalan untuk minggu ini adalah Yohanes 15 ayat 12. Ya, ingat ya adik-adik kami sekalian, dihafal, kemudian di-WA-kan kepada guru-guru sekolah minggunya. Ayat hafalannya tadi Yohanes 15 ayat 12. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di Resort Medan Timur agar setia kepada-Mu, dan anak-anak sekolah minggu yang ada di Resort Medan Timur boleh bekerja sama, boleh bersitolong-tolongan di dalam meraih cita-cita, di dalam rumah tangga, di dalam gereja, dan juga di sekolah. Karena melalui kerjasama yang baik, di situ akan timbul kebersamaan, dan berdasarkan kasih yang daripada Allah juga lah yang dapat agar anak-anak kami dapat melakukan kerjasama, melakukan saling tolong-menolong dengan teman-teman. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berikan hikmat bijaksana kepada anak-anak sekolah minggu kami. Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Engkau dan patuh kepada aturan orang tua. Berkati semua orang tua mereka Bapa, pekerjaan tangannya, kesehatannya, sehingga mereka bisa membimbing anak-anak sekolah minggu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu, pengurus sesi sekolah minggu yang ada di Resort Medan Timur. Kiranya Kau persatukan hati kami, supaya kami Tuhan boleh membawa anak-anak sekolah minggu kami lebih dekat untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga dikasih hafalannya tadi. Nah, kalian baca dulu hafalannya, terus dihafal, lalu dikirim ke grup WA sekolah minggu ya. Ditunggu adik-adik, oke? Oke Kak. Kita akan mempersembahkan, kita bernyanyi lagu Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguruskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.